Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'da. Pemirsa media online, media NU online Pelengahan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di podcast media NU online Pelengahan. Dan kali ini tema kita sangat luar biasa, sangat penting tentunya karena ini menyangkut eh, hidup kita bersama, terutama para anak muda yang mungkin baru akan meniti kehidupan bersama keluarga. Kita akan bahas pada kesempatan ini tentang sekolah pranikah. Ini penting sekali karena orang bilang bahwa hakikatnya menikah itu diusahakan satu kali seumur hidup, sehingga ini perlu dipersiapkan sesiap-siapnya. Dan di tangan saya ini sekarang ada sebuah buku panduan tentang sekolah pranikah yang ditulis oleh Kiai Faizi. Beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren An-Nuqoyah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya pernikahan itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga ketika itu sudah dilaksanakan ya nanti bisa dijaga ya, dalam bahasa kita itu ila yaumil qiyamah, jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Itu tentu perlu persiapan. Persiapannya adalah harus dimulai dari sebelum kita menikah. Nah, kita akan bahas bagaimana sebenarnya persiapan sebelum, setelah, dan saat kita sudah menjadi pasangan suami istri. Beliau sudah hadir dengan kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, kita akan mulai perbincangan ini terkait dengan bagaimana sebenarnya kaitannya dengan anak-anak muda remaja kita dalam menyiapkan diri ketika saat akan memasuki usia pernikahan. Beliau sudah menulis buku ini tentang sekolah pranikah. Ini sebagai, dalam bahasa Madura, sebagai jimat ini kepada anak muda untuk menyiapkan diri ketika akan masuk ke gerbang pernikahan. Mungkin bisa disampaikan, guys, sebagai pengantar awal apa sebenarnya pranikah dan bagaimana pernikahan itu. Pertama terkait buku ini, jadi ini buku modul ya, panduan. Tentunya namanya panduan itu hanya dasar-dasar. Di sini saya menyusun kisi-kisi yang bisa diselesaikan dalam 12 kali tatap muka, ya kira-kira 1 semester lah kalau orang kuliah itu. Nanti dalam sesi demi sesi, pertemuan demi pertemuan, narasumbernya itu berbeda-beda. Jadi ketika penjelasan pertama, perkenalan apa itu nikah, ya mungkin dari tokoh, dari ulama, dari tokoh masyarakat, aktivis dan segala macam. Yang kedua, terus konflik, bahas konflik sosial, konflik internal. Mungkin kita ngundang psikolog di situ. Terus kehamilan, reproduksi dan segala macam. Kita ngundang mungkin nyai ya atau kiai yang paham tentang itu, juga didampingi dari dokter atau bidan. Jadi saya bikin begitu. Jadi ini panduan dasar. Kenapa demikian? Ini didasarkan atas rasa sedih melihat kenyataan begitu banyaknya perceraian di lapangan. Anda tahu sendiri kan? Anda mungkin tahu di Pamekasan. Di Pamekasan 1.400 lebih, Kiai, perceraian di tahun 2025 ini. Masuk akal ya. Terakhir saya baca itu tahun 2020 nasional. 1 semester kalau nggak salah itu 428.000 atau 448.000 dari 2 juta akad atau pernikahan. Berarti hampir 25%. Hampir 25% orang bercerai. Kalau kita mempertimbangkan itu sebagai mitsaqon walidho, nggak masuk akal. Kok begitu kenyataannya? Ini ada yang salah apa?
Yang nyata kalau kita lihat dengan mata telanjang, nyaris semua orang menikah itu tanpa persiapan, kecuali hanya melatih cara dia bilang mobil itu nikah. Itu ya Pak. Seorang paman saya menyampaikan kepada saya satu kisah yang sangat miris yang tidak mungkin saya sampaikan di sini, tentang kenapa ada perselingkuhan, tentang kenapa ada perceraian. Jadi motif-motifnya yang diamati di lingkungan sekitar paling dekat itu ternyata mengerikan sekali. Jadi ketika kita lihat data-data di PA misalnya, yang tampak itu mungkin hanya di permukaan saja, tidak adanya kecocokan karena ini dan itu, karena mungkin faktor ekonomi sedikit. Tapi sebetulnya ada masalah yang sangat mendasar di balik itu. Apa itu dia yang paling mendasar? Ya, ketidakpahaman, ketidaksiapan masing-masing pasangan. Kita itu kalau kita lihat ya, pengaporah. Coba sampean kalau di Madura itu tanya, kapan nikahnya? Bulan Saber, Dzulhijjah, Rasol, Syakban. Pilih tanggalnya, 9, 10, 12, atau berapa ya? Ini tanggal bagus. Terus bukoh, nakeh, kata orang Jawa neptu. Iya. Banyak ngitung nama orang abajadun hawazun hatayakul lamanun gitu. Itu yang dipertimbangkan, yang dipertahankan, tapi persiapannya nggak ada sama sekali. Bahkan saya pernah nyoba, seorang pemuda mau nikah, kamu tahu syarat nikah itu apa? Apa yang kamu siapkan? Apa itu mahar? Apa tanggung jawabnya? Apa saja yang kamu harus berikan kepada saya? Tak tahu. Terus kamu mau ngapain? Iya. Main sinetron ya begitu. Itu loh, jadi dari situ saya kemudian menggagas kita harus bikin ini sama teman-teman di Pokja, di Gulu-Gulu. Kami ngundang santri-santri senior yang memang sudah mau nikah sampai 2 angkatan. Kemudian saya sampaikan di beberapa tempat, cobalah bikin juga kegiatan seperti ini, seperti di YA ya sebenarnya ya kota ngadain juga. Saya siap memonitoring atau mengarahkan, tapi jangan saya semua. Ini saya sudah bikinkan modul sangat detail sehingga siapapun yang mau menjadi narasumber gampang saja, bisa tinggal jawab saja. Itu ikat dan ikhtiar. Berarti salah satu kuncinya ini ada di pranikah berarti ya. Bahwa jauh sebelum seseorang melangsungkan pernikahan berarti harus ada yang disiapkan. Dan dari ini berarti ada sesuatu yang perlu dipelajari terkait dengan pranikah. Apa kira-kira yang harus disiapkan di pranikah itu? Ya, literasi pernikahan, wawasan pernikahan. Coba begini ya, kita tahu misalnya tanggung jawab suami itu apa, tanggung jawab istri itu apa itu kafaah, apa itu nafkah, apa itu mahar, kan panjang banget. Terus kalau misalnya cekcok itu masalah atau pendewasaan, kan bikin kita harus bikin perspektif, point of view, sudut pandang. Jadi kalau ada masalah dianggap masalah, ya jadi masalah. Tapi kalau ada masalah dianggap pendewasaan, kita pelajari teorinya. Ada orang bilang, teori. Nah iya, mending tahu teori, kalaupun tidak bisa menerjemahkan, daripada tidak tahu apa-apa. Artinya kita sudah menyelesaikan tugas kita sebagai manusia untuk belajar dan berikhtiar. Nah, kalau nggak ada ikhtiar, apa yang mau dipertanggungjawabkan? Waktunya saya nggak tahu, tapi sepertinya tiga tahun dulu di MTS, mau tahu ke SMA atau MA, S1, S2, S3 itu untuk ngajar. Lah ini untuk seumur hidup, bahkan setelah hidup. Persiapannya cuma belajar mobil tuh. Apa enggak ngawur itu? Berarti usia itu harus betul-betul dipertimbangkan juga ya. Artinya tidak serta-merta karena sudah merasa pengen menikah, usianya tidak dilihat misalnya, langsung menikah saja.
Nah, itu nanti ada di bahasan ini nanti. Oh gitu. Iya. Tapi kita juga dihadapkan dengan apa namanya sesuatu yang kadang sering terjadi di masyarakat, bahwa orang tua itu ingin segera buru-buru menikahkan anaknya, terutama anak perempuan misalnya. Jadi kalau anak sariang perempuan, apa istilah yang muncul di masyarakat, jaki aman tua gitu. Nah, ini eh, masalah seperti ini bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat? Ini kan bagian dari literasi pernikahan juga. Kemarin kami bincang-bincang soal ini dengan teman-teman di Ma'had Ali Al-Karimiyah. Ya, mereka ya di Gapura. Mereka menemukan data-data yang ternyata masih berlaku sampai hari ini di Batu Putih dan Tangkota. Nikah dini. Gitu. Iya. Saya bilang kalau sampean kan nikah dono. Gitu. Ya kata mereka ada banyak faktor yang mempengaruhi. Artinya kita tidak bisa pukul rata kasusnya. Kenapa ada tradisi begitu di situ? Kenapa tidak ada tradisi seperti itu di sana? Itu misalnya. Ada banyak faktor. Saya tidak tahu faktornya apa saja. Bisa jadi dari budaya, bisa jadi karena kurang adanya pemahaman, bisa jadi adanya apa ya dogma turun temurun. Contohnya begini, di Nias Sumatera itu, anak yang belum bisa loncat batu tidak boleh menikah. Bahkan di salah satu desa di Sumeneb itu, konon dulu zaman dulu, montak bengal abur main, kalau gitu. Tahu sampean kan? Iya. Nggak tahu kalau sekarang. Jadi ada banyak satelit. Jika pernikahan itu adalah kernel, ada banyak satelit, faktor-faktor yang mengitari. Hanya tidak bisa dipukul rata. Nah, jadinya di mana? Ya makanya dalam sesi persoalan itu nanti dibahas oleh yang ahli dan pakar di bidang itu. Saya cuma menyiapkan realnya, garis besarnya. Berarti nanti ini ya apa melibatkan banyak pihak ya. Banyak pihak yang terlibat dalam sekolah pernikahan ini. Pakarnya. Kita itu diajarkan sebetulnya dalam Islam yang boleh ngomong itu yang pakar, bukan yang berpengalaman. Jadi pengalaman itu bonusnya aja. Saya ngocok anak-anak. Ada orang ahli di bidang ini karena dia tidak menikah pasti menikah. Oh iya. Belum pengalaman. Iya, andalnya kita itu apa sih referensi kamu ya? Apa? Guru adalah pengalaman terbaik. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Gara-gara itu saya bilang, ya kalau pengalaman adalah guru yang terbaik, maka orang yang berpengetahuan adalah kepala sekolahnya. Oh gitu. Soalnya begini, kalau kamu mengharuskan orang yang berpengalaman yang boleh ngomong, nah terus gimana Imam Nawawi itu? Ya, Imam Nawawi tidak menikah. Tapi referensi pernikahannya diambil oleh kita. Iya. Nah setelah seseorang masuk ke gerbang pernikahan, ya, artinya secara konseptual mungkin pernikahannya, literasi pernikahannya sudah oke. Kemudian dia sudah mulai masuk ke gerbang pernikahan dan menjalani pernikahan. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk bisa mempertahankan mahligai rumah tangga itu, dalam bahasa kita yang lazim itu sakinah mawaddah warahmah, bahkan istilah lain abadan ila yaumil qiyamah. Kalau yang saya baca, hampir semua masalah itu kurangnya komunikasi. Jadi hampir semua permasalahan bukan hanya dalam pernikahan. Iya. Itu kurangnya komunikasi. Kurangnya bicara. Kenapa orang jarang komunikasi? Karena nggak ada tempat untuk saling berbicara. Kenapa orang tidak mau saling berbicara? Karena nggak ada kopinya. Ya. Jadi makanya perlu dicoba kopi. Gitu.
Itu kalau yang saya lihat kasus-kasusnya biasanya dimulai dari miskomunikasi, kurang komunikasi dan lain-lain. Faktor-faktor lain ada. Di Pamekasan ini data yang kita punya dari Pengadilan Agama itu, jadi dalam setahun terakhir itu angka perceraian hampir mencapai 1.500 kasus. Nggak masuk akal. Ini terdiri dari kasus gugat, yang paling tinggi kasus gugat. Jadi si perempuan menggugat lakinya untuk Aduh. cerai. Palang itu. Apa sebabnya? Ini sangat ironis sekali. Dan kalau kemarin kita sempat guyonan di teman-teman itu, ternyata yang kasus ini memang masih muda-muda usianya. Artinya dalam bahasa kita masih janda-janda muda, janda-janda kembang. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama tentunya ke depan, bagaimana mempersiapkan pernikahan itu sehingga kasus serupa tidak lagi terjadi dan tidak meningkat gitu. Sehingga di NU, di MWC terutama, MWC NU Penengahan, kita menginginkan literasi pernikahan ini bisa dilaksanakan oleh LKK. Semoga. Ya, dan mungkin nanti kita butuh panduan khusus dari modul ini dan dijenengan sebagai penyusun modul ini, ya. Semoga bisa. Kira-kira menurut Kiai sebagai penyusun buku ini, karena di sini insya Allah juga ada terkait dengan problem solving ya terkait dengan kasus perceraian dan segala macam, itu bagaimana secara teoritis lah